Siap, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali bisa kembali berjumpa di Making Life Better pagi hari ini. Secara khusus, kita akan belajar mengenai leadership dan fathering yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan di studio sudah ada tamu saya, yaitu lewat online, hambanya Bapak Pendeta Timotius Arifin yang sudah ada dengan kita. Bapak Timotius Arifin, selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi. Shalom Pak, bisa dikisahkan sedikit bagaimana situasi dengan pelayanan Bapak dengan COVID-19 nih? Saya akan memberi nama baru, bukan Corona Pandemi, tapi Corona Akademi, Pak. Corona Jadi anak-anak saya Akademi. banyak lebih, iya. Tapi kedepannya kita bisa belajar dari seluruh perjalanan perjanjian lama bangsa Israel dan gereja. Maka dari Corona Akademi ke depan adalah Corona Revival, Pak. Wow, Corona Revival. Revival didahului oleh pandemi. Luar biasa. Kenapa Bapak pakai kata akademi? Itu di balik kata akademi sebetulnya ada apa, Pak? Ya, kita tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus kan. Tapi apa yang saya mau share hari ini adalah from discipleship, from discipling kepada fathering. Ya. Karena bagus Bapak ngajarkan making life better. Tapi jangan lupa, ya, good is the worst enemy of the best. Benar nah, sekali. ketika saya ngajarkan from better to best. Ya. From good to great. Menjadi seorang bapak. Ya, good to great. Ya. Jangan cuma finish well, finish great. Iya. Ya, ada teman saya berkata, saya ini pokoknya di pinggirannya surga lah, pinggiran sekali sudah cukup. Saya bilang bahaya, selip sedikit tuh masuk jurang. Goalmu mesti tahta, memerintah bersama Yesus. Amin. Kalau meleset cuma jadi hambanya sih lumayan daripada kamu di pinggirannya surga. Waduh, bahaya. Get the best first. Kita punya goal yang terbaik. Hit the bullseye. Amin. Jadi kita melihat goalnya ini gini ya. Kita lihat perjalanan daripada, saya akan share tentang perjalanan Elia dan Elisha. Ya, silakan. Ya, oke. Saudara yang mendengarkan apa yang saya paparkan hari ini, kalau dalam 2 Raja-Raja 2, saya sudah mengkhotbahkannya, mengajarkannya, dan membacanya ya. Saya 41 tahun ikut Tuhan, jadi 41 kali baca Alkitab ya, 1 kali 1 tahun. Maka satu hari saya tertarik dengan perkataan dan. Dan itu kalau dalam bahasa Ibrani digambarkan dengan huruf Vav. Ya, yang bentuknya seperti paku itu. Ya. Ya. Itu Vav. Dan di sini juga dikatakan di sini Shnaim. Bersama. Bukan begini. Tapi begini. Ya. Elia dan Elisha, keduanya Shnaim. Nah, kita melihat di sini perjalanannya adalah kita tahu di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan dari bayi kepada anak-anak, ya, Nepios, Paidion, lalu kepada orang muda, baru kepada bapak-bapak. Memang ukurannya itu bukan ukuran jasmani, tapi ukuran kedewasaan. Dan di dalam perjalanan journey daripada Elia dan Elisa, di mana Elia diangkat Tuhan ke sorga, kita mendapat satu pelajaran luar biasa. Station pertama adalah Gilgal. Mereka berjalan dari Gilgal. Ya. Gilgal itu di mana bangsa Israel masuk pertama kali, yaitu di tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, promised land, tanah yang dijanjikan. Apa yang mereka lakukan di sana? Pertama, disunat. Karena dari generasi yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan, cuman
Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa dan Harun tidak masuk. Betul. Yang lain mati berantaran di padang belantara. Dan yang diperintahkan Tuhan adalah menyunat bangsa Israel untuk kedua kalinya. Maksudnya secara massal. Pakai pisau batu. Wow. Ini pengalaman apa? Lahir baru. Oke. Ini KLB, Kristen lahir baru. Ya. Kita lihat Elia dan Elisha. Pertanyaan saya minta Anda tanya diri sendiri. Saya ini dan dengan siapa? Ya, Elisha punya bapak rohani, Elia punya putra rohani. Ya. Setiap daripada kita mesti punya bapak rohani dan bapak surgawi ya. Ya. Nah, pengalamannya Kristen lahir baru itu adalah sunat hati. Kalau sunat tubuh ya baiklah buat kesehatan. Karena sudah dibuktikan di daerah yang mereka sunat ya jarang ada kanker mulut rahim, kecuali memang terkena yaitu penyakit seksual ya. Tetapi rata-rata memang bersih dan itu perjanjian. Sunat itu perjanjian darah antara Israel dengan Tuhan, antara suami dengan istri. Kedua, mereka merayakan Passover, Pesah pertama kalinya. Meskipun tidak sempurna, yaitu bulan yang berikutnya. Ya, dulu bulan pertama itu adalah di mana mereka merayakan Pesah, bulan Nisan namanya. Tetapi apa artinya merayakan Paskah? Mengingat korban Kristus. Amin. Kami setiap kebaktian kami ada perjamuan kudus. Karena manusia itu pelupa. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah Kristen lahir baru. Yang ditekankan itu keselamatan. Amin. Kelahiran kembali. Ya. Kelahiran kembali bukan puncak pengalaman, tetapi adalah permulaan. Jangan salah. Ya. Dari sana mereka berjalan bersama ke kota Bethel. Ya, Bethel itu artinya the house of God. Itu pengalaman berikutnya. Ya. Kalau tadi KLB, Kristen lahir baru, sekarang Bethel, KPR. Bukan kredit pemilikan rumah, Kristen penuh Roh Kudus. Amin. Dengan segala karunia-Nya. Nah, sayangnya banyak orang berhenti di Gilgal dan tidak mengerti tentang saudaranya yang mengalami Bethel. Seperti Yakub itu kan dia melihat, punya satu pengalaman rohani. Ya. Tetapi juga kalau yang kelompok yang mengalami diberi Roh Kudus, karunia Roh, jangan anggap rendah yang lain. Itu karunia Tuhan, bukan kita lebih baik. Amin. Nah, disinilah karunia Roh bekerja. Mereka mengerti tentang Christ in us. Ya. Christ in us itu dimulai dari Gilgal. Tetapi Christ in us berkarya melalui kita. Ya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, penuh dengan kuasa Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Itu baru yaitu stasiun kedua. Dan di situ ada murid-murid daripada Elia. Ya, sekolah Alkitab Bethel. Tidak ada hubungannya dengan denominasi ya, tidak ada. Ya, ya. Tapi di sini mereka itu kerjanya cuma debat. Apa yang terjadi di sosial media? Debat. Saat yang satu bilang sesat, satunya bilang sesat. Saya minta kalian jangan ikut-ikut. Betul. Dengarkan Paulus Wiratno saja, Making Life Better. Nah, gitu, ya. Luar biasa. Karena Thank you. pengalaman berikutnya, pengalaman berikutnya ini juga bukan puncak. Dan kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dan mereka mengajak debat. Orang-orang yang cuma punya pengetahuan jadi sombong. Tapi kasih membangun. Mereka tanya, hey Elisha, kamu tidak masuk sekolah kita ya, tapi kamu sekolahnya privat. Tahukah kamu bahwa Tuhanmu akan diangkat hari ini ke surga oleh Tuhan? Aku juga tahu, diamlah. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau diajak debat-debat. Saya kan sering diundang.
mari Pak satu panel dengan kita debat, itu bukan panggilan saya. Ya. Ya, orang yang sesat jalannya diperingatkan, Tuhan bilang ya sudah serahkan sama Tuhan aja. Nah, apa berhenti di sini? Selalu ada ujian. Elia berkata, tinggallah di sini, sebab Tuhan memerintahkan aku dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Jericho. Amin. Kalau kita ini mau berhasil dalam kehidupan mengikut Tuhan, jangan berhenti, jangan mandek, jangan stagnan. Ya, kata Elisha, demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Itu bulldog faith. Sekali gigit bisa lepas. Ya, karena inilah discipling. Ya, tetapi kita lanjutkan. Ternyata sebagai murid pun, ya, ada macam-macam lah. Kita sebagai pengikut Kristus, ketika lahir baru kita kan jadi anaknya Tuhan. Tapi ada yang mau belajar, ada yang tidak. Ada yang seumur hidup ya puas aku sudah diselamatkan, selesai. Nah, lalu sampai Jericho. Jericho ini merubah kutuk menjadi berkat, ya kan? Jericho kan kota terkutuk. Dikutuk loh, distaburin garam. Orang yang membangun kembali Jericho akan mempersembahkan putra yang sulung sebagai fondasi, ya, korban manusia. Dan untuk menutup pintu gerbang, putranya yang bungsu. Jadi ada orang yang pernah membangun kembali Jericho. Dan kita tahu pada saat itu sebelum disembuhkan Elisha, maka airnya itu bukan air yang sehat, tapi air yang tidak sehat. Itu bicara hati manusia. Ya. Mana sering pasti ketemu orang yang kecewa, orang kepahitan. Apa yang keluar dari mulutnya? Bukan berkat. Yang keluar itu sumpah serapah, kutuk, penyesalan, dan sebagainya. Oke, apa yang dimaksudkan dengan sampai ke Jericho? Jericho itu adalah KAA, Kristen Amanat Agung. Amin. Dia memberitakan Yesus yang bisa merubah kutuk jadi berkat. Ya, Jericho juga disebut City of Fragrance, kota yang harum. Ya, menyebarkan keharuman pengenalan Kristus di mana-mana. Dia juga disebut City of Palms, kota korma. Orang benar, Mazmur 92 digambarkan seperti pohon korma. Pohon korma itu tegak lurus begini. Ya, dan buahnya ada di kepalanya, di puncaknya. Amin. Buah itu karunia ini kebenaran itu tegak lurus. Ya, simbang antara karisma dengan karakter. Ya, itu Kristen Amanat Agung. Tidak lagi cuma diselamatkan, tidak cuma dipenuhi Roh Kudus, tetapi lebih jauh. Di situ juga ada murid-murid daripada Elia. Ya. Hei, Elisha, tahukah kamu bahwa Tuhanmu akan hari ini diangkat? Yang dibicarakan itu apa? Rapture, pengangkatan jemaat. Dibuat seminar, dibuat untuk nyerang orang lain. Saya kira Pak Paulus juga tidak tertarik lah dengan yang model seperti itu ya. Ya. Kita tidak untuk debat, kita cuma mengabarkan kebenaran. Dan banyak orang merasa sudah sampai di situ. Saya sudah mengabarkan Injil. Saya memberikan persembahan untuk misi. Hidup saya untuk Tuhan. Amin. Tetapi ini baru tingkatan orang muda. Ya. Tadi bayi lahir baru, lalu anak-anak, ya, anak-anak Tuhan Yesus berkata ngusir setan itu cuma remah-remah roti. Ya. Itu baru Betel. Lalu sekarang Kristen Amanat Agung. Orang melihat, waduh, kamu ini diberkati Tuhan luar biasa ya. Aku ingin kenal Tuhanmu. Ya. Karena orang itu tidak bisa cuma dengan kata-kata mereka lihat. Ya, sekarang ada seorang, oh kamu ngajarkan kemakmuran. Saya bilang kemakmuran itu program kerajaan. Betul. Kemuliaan raja kalau warga negaranya makmur, ya kan? Ya. Di mana disebutkan negara besar? Ya, kalau nelayannya makmur, daerahnya luas, ya kan? Nah, tapi apa cukup sampai di sana? Ya, ini sudah menjelang dewasa, tapi ada lagi dewasa penuh. Tinggallah di sini,
kurang apa kamu di sini, kan enak tuh. Ya, tapi firman Allah berkata, sejak itu bukan lagi dan, tapi keduanya. Mereka menjadi satu. Kita menjadi sama dengan siapa kita bergaul. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Dan seorang murid yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku untuk menyeberang sungai Yordan. Yordan itu dari kata bahasa Ibrani nggak ada J, adanya Y. Ya. Yarat, Yarat itu menurun, the descender. Banyak orang nggak mengerti untuk membentuk kita menjadi seperti Kristus. Kadang-kadang Tuhan pakai lewat Corona Academy ini, ya kan? Saya percaya itu berhala-berhala bertumbangan ini. Kalau sungguh mau bertobat ya, berhala cari kekayaan, cari nama, akan hilang semua. Nah, ketika mereka menyeberang Yordan, dia melepas jubahnya, lalu memukulkannya ke air. Dan sungai Yordan terbelah, mereka berjalan di tanah kering. Dan pada saat itu, ada saat di mana saat yang kritis, di mana Elia berkata, apa yang kau mau? Aku berikan kepadamu satu permintaan. Dan Elisha berkata, halo, wah ini lupanya ada kendala sedikit. Internetnya mungkin bermasalah, jadi saya akan coba untuk menghubungi kembali hambanya Pak Timotius Arifin yang dengan tiba-tiba terhenti. Ya. Baik saudara-saudara, kita akan lanjutkan lagi ini pelajaran yang luar biasa dari hambanya Pak Timotius Arifin yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa terus memimpin dan juga memberikan fathering ya. Tadi pelajaran yang bagus yang datang dari Elia kepada Elisa, bagaimana seorang pemimpin mengajarkan, mentransferkan ilmunya kepada orang yang akan menjadi penggantinya. Saudara-saudara, nanti kita akan bertanya kembali kepada hambanya Pak Timotius Arifin. Ya Bapak, mohon maaf tadi terhenti suara Bapak, jadi kita lanjutkan kembali. Ya, baik. Ya, silakan lanjutkan tadi. Saya enggak pakai wifi, saya langsung. Ya, sudah cukup jelas? Cukup bagus. Silakan lanjutkan Pak. Tadi mengenai sampai di Jericho. Ya. Jericho ke Sungai Yordan. Ya. Ya, silakan. Nah, ketika menyeberang Yordan, apakah goal daripada kehidupan kita menjadi seperti Kristus? Oke. Nah, goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan. Ya. Saya ulangi lagi. Banyak orang gagal paham bahwa mengikut Tuhan itu yang penting diberkati, bahagia. Padahal tujuan hidup manusia adalah kesempurnaan. Menjadi seperti Kristus. Jadilah sempurna seperti Bapakmu sempurna adanya. Sungai Yordan itu adalah sungai yang terendah dari permukaan air laut di seluruh dunia. Berakhir di laut mati. Akhirnya laut kematian. Mati terhadap apa? Diri sendiri. Ya. Mati terhadap keakuan, kepada ego. Memikul salib setiap hari. Banyak orang suka dilahirkan kembali, berhenti sampai sana Kristen lahir baru. Lalu kemudian bangga jadi Kristen penuh Roh Kudus, punya kuasa. Lalu kemudian mengalami diberkati secara finansial juga. Itu Jericho. Tapi Elisha mau sampai menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan Yarat menurun, ya, the descender.
sungai kematian, the river of death. Nah, ketika menyeberang, maka dia berkata, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Pengangkatan jemaat dibuktikan, yaitu dengan sebagai contoh, Enoch, Elia, lalu juga keselamatan daripada Nuh dan keluarganya, dan juga penyelamatan daripada keluarga Lot, ya, penyelamatan, rescue. Tapi yang saya mau bicarakan di sini adalah dia boleh minta pada gurunya. Dan apa yang dia minta itu menentukan. Dia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, ini banyak orang gagal paham. Mereka mengatakan 2 kali lebih hebat dibagi Tuhan, ataupun mereka menghitung jumlah mujizat yang dilakukan Elia. Ya, itu cuma separuh daripada yang Tuhan pakai atas kehidupan Elisha. Bukan membaca Alkitab mesti pakai kacamata Yahudi. Ya kan? Apa artinya? The double portion of your spirit. Artinya gini, make me your firstborn son. Wow. Jadikan aku anak sulung. Jadikan aku anak mbarep yang pertama. Kalau terima warisan, kalau saudara 3, anak sulung dapat 50%. Kedua adiknya dapat 20%. Itulah ada seorang datang pada Yesus untuk bilang, ini kurang adil ini. Iya. Yesus berkata, siapa mengangkat aku jadi hakim atas kamu? Urusi warisan. Ya, sudah ditulis dalam firman Allah. Jadi di sini, mari kita lihat. Ada murid-murid di kota Betel. Ada murid-murid di kota Yeriko. Kita tahu tidak semua sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi sama. Semua gereja sama, tidak sama. Ya, tergantung dari pewahyuan, pemahaman. Nah, di sini dia bilang yang kamu minta itu suka. You are asking a hard thing. Ya. Tapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, maka kamu akan menerima. Kalau tidak akan menerima. Coba kita lihat. Kalau Natal, waduh, banyak orang merayakan, termasuk yang bukan Kristen. Ya, betul. Karena mereka Kristen lahir baru, ataupun Paskah, ya. Jadi Kristen Paskah dan Kristen Natal. Lalu ada juga yang merayakan, yaitu Pentakosta. Itu Kristen Betel. Tapi kemudian ada Kristen Amanat Agung. Ya. Cuma sedikit sekali orang yang merayakan ya ini Pentakosta misalnya. Itu tidak banyak kan. Tapi di sini kita lihat lebih sedikit lagi yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus tandanya orang itu tidak cari sesuatu di bumi ini. Tapi mencari kekekalan. Ya. Kita memang tidak akan tinggal di surga selamanya. Itu ada pesta perjamuan, tapi akan kembali ke bumi bersama Tuhan Yesus. Dan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya sebelum masuk lahir langit baru dan bumi yang baru. Amin. You asking a hard thing, tapi apabila kamu bisa melihat aku naik ke surga. Kita lihat ada 500 murid Tuhan Yesus yang melihat dan saksi mata Tuhan Yesus naik ke surga. Yang menantikan Roh Kudus cuma 1/4. 120 murid saja, termasuk Maria ibu Yesus dan saudara-saudara yang lahir dari Yusuf dan Maria. Betul. Ya. Lalu kita melihat di sini, karena itu jangan puas, lahir baru, penuh Roh Kudus, amanat agung, harus jadi apa? Kristen serupa Kristus. Amin. KSK. Kristen yang serupa Kristus. Ya. Sehingga kalau mereka lihat kita, mereka lihat Yesus. Orang Yesus sih, orang ini ada Yesusnya. Sehingga bisa berkata seperti Yesus. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Amin. Di dalam pengampunan, dalam kasih, dalam pengampunan 70 kali 7 kali, tidak mau berselisih, tidak mau bertengkar, suka damai, agape, bukan cuma filio. Amin. Nah, kita melihat di sini dia menerima jubah itu.
Jubah itu jatuh. Karena gunanya untuk di bumi saja. Itu gambaran daripada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mantel Nabi. Tapi untuk bisa memakai, yaitu mantel daripada Elia itu, dia mesti membuang jubahnya sendiri. Betul. Saya ini dulu menerjemahkan Benny Hinn. Dan dia khotbah dari passage yang sama. Dan ya dia khotbahnya ya kayak Amerika. Dia bilang gini, the anointing cannot be taught. Tidak bisa diajarkan. Ya. Yaitu murid-murid yang di Bethel dan di Jericho itu kan tidak menerima urapan semacam itu. It must be caught. Harus ditangkap katanya. Ditangkap. Saya karena penerjemah ya saya cuma mengatakan yang dia ucapkan kan. Meskipun saya kurang setuju. Yang saya ajarkan adalah must be passed on. Harus diturunkan. Ya, diwariskan. Ya. Karena itu fathering itu yang bisa membuat orang menjadi seperti Kristus. Ya. Saya ketemu dengan banyak orang penuh karunia, tapi tidak mau dibentuk di gereja lokal, tidak punya bapak rohani. Ya karunia ada, karakter tidak ada. Karena pembentukan karakter di rumah kan. Ya. Diajarkan oleh ayah dan ibu. Jadi di sini kita lihat, jadikan aku putra sulungmu. Dan ketika dia menerima jubah itu, dia kembali menyeberang Yordan, dia ngambil jubah yang mungkin sudah out of date ya, kan beda generasi kan mereka ya. Mereka sering orang bilang, oh cara segitu sudah ketinggalan zaman. Tidak. Reinhard Bonnke ditanya, apakah Alkitab itu sudah tidak ketinggalan zaman, out of date? Dia jawab gini, kamu lihat matahari umurnya berapa? Tapi tidak berkurang energinya tidak berkurang. Amin. Haleluya. Nah, pada saat itu kita lihat murid-murid itu pelajarannya nggak lengkap. Dia bilang, coba cari nanti Tuhanmu mungkin jatuh di mana? Gitu. Apa mereka tidak percaya kuasa Tuhan? Bahwa Tuhan itu bisa menopang sampai akhir. Kata Elisha, tidak usah kamu pergi, mereka tetap pergi. Dan mereka dipermalukan. Sampai di sini saya minta kita periksa diri sendiri. Pertama, siapa dannya saudara itu? Siapa bapak rohanimu? Ya. Siapa putra-putra rohanimu? Ya. Kata Rasul Paulus, kamu banyak pembina, banyak mentor, tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu yang di dalam Tuhan. We need more fathers. Kita perlu lebih banyak bapak-bapak. Instruktur banyak, dosen banyak, pengajar banyak, tidak banyak bapak. Karena itu dalam hidup saya sudah tahu panggilan saya. I'm a father. Ya. Saya bersyukur karena tidak punya anak seperti saya utarakan anak jasmani. Anakku sekarang segala suku. Haleluya. Ya. Kapan itu ada anak dari 2 orang staf di tempat kita. Ibunya suku Madura, bapaknya suku Dayak. Yang saya nikahkan waktu Rame Sanggalido Sampit. Saya justru nikahkan mereka. Ya. Dan anaknya ini jadi penyanyi bagus. Saya lihat bakat nulis lagu sendiri. Sukunya apa? Daya Madu. Nah, hebat kan? Dan itu generasi ketiga kita. Nah, kita sebagai hamba Tuhan harus mengerti tentang ini. Jadi seperti Yoahas itu Raja Israel, mereka juga mengucapkan yang sama seperti ini. Bapakku, bapakku. Masalah di gereja-gereja Pentakosta semua dipanggil Om. Ya kan Pak Paulus? Ya, ya. Om Paulus. Kalau Anda kan sering ke NTT kan? Ya. Biarpun lebih mudah kalau pendeta dipanggil Om. Ya, ya betul. Saya pelayanan ke daerah NTT Timur itu tahun 92, itu masih muda. Seumur saya lebih tua dari saya, panggil saya Om. Karena itu bukan pembapaan, pengoman. Iya, iya betul. Iya.
mendidik kemenakan tidak gampang. Hmm. Kita cuma dianggap memberi nasihat. Karena otoritas ada pada bapaknya. Jadi kita melihat di sini perjalanan iman. Ya. Jangan puas kalau cuma masuk kerajaan surga. Tetapi memerintah bersama sang raja. Itu harus jadi goal dari kehidupan kita. Ya. Jangan puas jadi anak muda yang mengalahkan si jahat. Tapi jadi bapak-bapak yang mengenal dia yang sejak mulanya. Jadi Amin. rupanya ukuran daripada pengetahuan Alkitab itu kristologi. Mengenal dia yang sudah ada sejak mulanya. Sebelum Abraham ada, aku ada. Amin. Before Abraham was, I am. Yesus tidak berkata I was, dia berkata I am. I am namanya Tuhan ya. Oke Pak Paulus, ya. Silakan Anda Bapak, bertanya mewakili. Ya, ada beberapa pertanyaan, Bapak. Jadi peran seorang pemimpin mulai dari Gilgal sampai di mana tadi waktu terangkat itu? Iya, menyeberang Yordan. Menyeberang Yordan itu, jadi peran itu harus dimainkan oleh seorang pemimpin karena yang menentukan juga bukan hanya orang yang kita bapai, tapi seorang pemimpin harus tahu di setiap fase yang Kristen pertobatan di Gilgal menuju ke Yeriko, apa yang harus kita lakukan, peran kita seperti apa. Ini contoh tadi. Pada waktu orang sampai di KAA tadi Pak, amanat agung, ya kan? Gereja atau seorang hamba Tuhan harus betul-betul memberikan semacam tuntunan bagaimana jemaat bisa punya gairah, punya semangat untuk melaksanakan amanat agung, dan keteladanan seorang bapak, seorang pemimpin sangat diperlukan dalam hal itu. Menurut Bapak bagaimana? Ya kita kan berjalan di depan. Ya. Sebagai contoh dalam Corona Academy ini, waktu akan memulai kebaktian onsite, mereka cuma mau melihat pemimpinnya. Dan kita usia 60 ke atas. Ya, ya. Pak Franky 66, saya 69, istri saya 68, Ibu Kristi 73. Ya. Kita yang mulai. Ya, follow me as I follow Christ. Ya. Semua yang anak-anak muda mereka berkata, ya kita tunggu Bapak saja. Gembala berjalan di depan, koboi jalan di belakang. Ya betul. Gembala jalan di depan. A father is also a leader. Tetapi juga mendisiplin. Seorang bapak juga yaitu mengembangkan, menumbuh kembangkan, nurturing. Ya. Tapi jangan lupa banyak bapak itu tidak mau menegur, takut tersinggung. Ya. Lo gimana sih? Ada orang tanya, enak ya dekat Pak Arifin, dekat saya. Sedikit salah selentik. Ya. Betul. Jadi memang seorang bapak itu ya follow me as I follow Christ. Saya tidak berhenti, cuma lahir baru. Ya. Dan apa yang saya ajarkan? Saya penginjil. Ya saya juga selalu dalam khotbah itu nantang orang untuk bertobat. Amin. Sekarang banyak orang nantang orang cuma menerima Yesus. Loh, kalau menerima Yesus semua penduduk pulau ini ya mau bertobat. Ya. Meninggalkan dosa, meninggalkan penyembahan yang lain. Lagu mereka Yesus itulah salah satunya. Lagu kita soalnya Yesus itulah satu-satunya. Amin. Mereka harus melihat kita sebagai Bapak, kita tidak ada sesembahan yang lain kecuali Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, kemudian di dalam masuk ke Bethel, kita ajarkan bagaimana to be led by the Holy Spirit. Ya. Saya datang ke Bali dipimpin Roh Kudus. Ya, jadi apostelo ya. Kalau Bapak Ekbalo ya dari Ambon. Dari pengungsian. Tapi Tuhan tuntun kepada destiny ya, Pak
Ya, Paulus. luar biasa. Demikian juga sikap kita pada keuangan. Hmm. Itu mereka lihat kita ini jadi giver. Apa ngumpulin duit. Saya Ya. ajarkan wealth is for distribution, Mhm. not for accumulation. Ya. Para pemimpin kita selalu ngasih contoh memberi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, bertindak lebih dulu. Ketika ada yang berani mulai onsite, saya buka rumah saya. Gereja rumah pertama. Ya tentu dengan protokol kesehatan. Tapi kalau orang itu tidak berani, ya, standar pada iman itu kan bertindak. Iman tanpa perbuatan mati ya. Tapi kemudian yang lebih berat adalah menyeberang Yordan. Ketika saya menyeberang dari Surabaya ke Bali, agenda saya mati. Saya tidak punya rencana buat hidup saya sendiri. Nah mereka lihat toh. Dan kita tahu bagaimana action speak louder than words. Gitu Pak. Pak, ada pertanyaan berikutnya. Tadi Bapak menyinggung bahwa peran seorang pemimpin pada akhirnya harus juga bisa membapai. Jadi pembapaan sangat diperlukan sekali. Nah, peran pembapaan itu dimulainya di fase mana? Apakah sejak orang itu bertobat, pembapaan harus sudah jalan, atau nanti waktu di fase penggandaan diri, waktu sudah saatnya mau terangkat, baru diberikan jubahnya kepada orang yang akan melanjutkan, seperti ayah menurunkan warisan ke anaknya, atau sejak dari awal kita harus juga seorang pemimpin adalah seorang bapak rohani? Tentu saja sangat sederhana. Anda jadi bapak buat putri dan putra Anda sejak apa? Sejak lahir toh. Betul, betul. Sejak lahir, ya toh. Saya ceritakan bagaimana saya disunat hati, sunat mulut dari awal. Ya, jadi kita lihat tadi Elia dan Elisha. Itu ada murid-murid kan? Itu murid-murid. Tetapi yang satu ini menghambakan diri. Sama seperti ada dua orang putra ketemu bapaknya, anakku bekerjalah hari ini di kebun anggur. Seharusnya kebun anggur kita. Anak itu tidak mencari upah, anak itu tunggu warisan. Gitu ya. Jadi sejak awal, bukan pada fase tertentu. Karena mereka melihat, karena itu pembapaan itu tidak di classroom, tapi di meja makan. Amin. Ketika berbaring bersama kita, berjalan bersama kita, naik mobil bersama kita. Nah itu pembapaan itu begitu. Follow me as I follow Christ. Ya. Itu, Pak. Berikutnya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ada banyak guru, ada banyak nabi, ada banyak pengkhotbah, ada banyak mungkin ahli teologi dan sebagainya, tapi sedikit bapak. Mengapa ada sedikit bapak? Mengapa tidak banyak orang mau membapai? Apa kesulitan orang dari leader menjadi seorang bapak yang menurut bapak sendiri menyaksikan, mengamati, apa yang membuat orang seperti enggan, tidak bersedia membapai orang lain? Ya, saya kira begini ya, kan bapak itu tingkat kedewasaan. Baik. Tidak mungkin tuh anak remaja jadi bapak. Satu kali ada satu gereja besar, dan ketua kaum mudanya dalam mana saya, Pak Arifin, kami bersama tim siap membapai teman-teman kita. Saya bilang, belum. Kamu belum dewasa penuh. Ya kamu bisa mengkakai saja. Ya. Membapai belum. Jadi itu pertama. Kedua, kita tahu bagaimana tanda seorang bapak adalah mengasihi seperti terhadap anak. Saya dengan anak-anak rohani saya, ya toh, saya hubungannya luar ini. Barusan ada yang dari luar pulau di sana mengalami kesulitan. Saya bilang, come home, welcome home. Ini rumahmu. Dan juga falsafah, Pak. Saya dengar di sekolah-sekolah Alkitab, ini saya dengar dari Anda juga nih Pak Paulus. Ya. Bahwa gereja itu seperti restoran katanya. Iya toh. Jadi pengkorbannya kayak tukang masaknya, chefnya,
pemilik restoran. Jadi tidak heran banyak gereja model kayak karaoke, kayak restoran. Padahal dengan jelas sekali Tuhan Yesus ngajarkan. Dia datang membangun apa? Keluarga. Dia membangun keluarganya Tuhan. Ya, family. Dan juga mungkin ya memang kebanyakan kan fatherless. Ya. Kalau orang itu fatherless dan tidak punya bapak rohani, bagaimana dia bisa jadi bapak? Karena seeing is believing. Betul. Orang cuma niru apa yang kita lihat. Ketika saya mendapat panggilan ke nyebrang Yordan, ke selat, menyeberangi selat Bali, saya datang pada bapak rohani saya dan beliau memberikan blessing, memberikan dukungan. Itu yang diminta dari seorang bapak, confirmation. Not only affirmation but confirmation. Amin. Gitu Pak. Dan memang bedanya pemimpin dengan kesulitannya mungkin gini Pak. Bagaimana banyak orang tidak mau mendelegasikan. Ya. Saya kenal seorang pengajar hebat. Kalau saya sebut nama Bapak kenal. Beliau lebih tua dari saya 12 tahun. Jadi usianya 80 ya, 80-an. Iya. Dan dia tetap satu-satunya pengkhotbah di gerejanya. Istri beliau berkata itu loh, Bro Arifin sudah serahkan, sudah mendelegasikan, kok belum katanya. Iya. Ya, itu ada banyak masalah. Pertama, dia takut tidak ada orang sebaik dia. Atau yang kedua, dia takut orang lain lebih baik dari dia. Ya. Seorang father ingin anaknya lebih. Betul. Ya, saya lihat sebagai contoh ya, di ini media kita, kan pengkhotbahnya bukan cuma saya. Betul. Iya. Sampai anak-anak multimedia kita, sekretariat kita dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Even my driver, Pak Salmon, adalah pengkhotbah yang hebat. Ini masalah seorang pemimpin ya, bukan soal khotbah ya. Tapi kepemimpinan. Saya lihat yang leadershipnya bagus, bapak yang baik, suami yang baik, silakan ngajar. Amin. Nah ini memang agak seperti Pak Paulus pernah bilang, Pak, Anda ini tidak terlalu biasa. Ya, saya khotbah kan cuma minggu pertama. Ya. I'm a secure man. Baik, Pak. Dalam pembapaan tentunya tidak semua anak itu seperti yang kita harapkan. Ada waktunya, ada yang nakal lah, ada anak yang nakal, seperti anak yang terhilang, ya kan? Bagaimana sikap Bapak? Karena tidak semua yang kita bapai, yang kita besarkan, yang kita tolong pada suatu saat akan datang terima kasih Bapak. Ada juga yang maaf, nakal, dua mungkin kurang ajar. Apa sikap Bapak dalam hal ini? Saya jawab dulu yang kelihatan kurang ajar, sok pinter. Itu adalah remaja rohani. Ya. Putih Anda yang cantik-cantik itu dulu waktu remaja ya kadang-kadang jengkel gitu, iya toh. Tetapi kan kita tahu itu cuma satu fase. Seorang bapak menunggu sampai mereka bertumbuh dewasa. Betul. Dan itulah grace yang harus kita terima, anugerah daripada Tuhan. Ya, the mantle of a father, mantel seorang bapak. Nah, bagaimana kalau memang tidak mau kita bina ya mungkin kemenakan, Pak. Bukan anak, Pak. Iya. Ponakan ini wangi kandana susah, dikasih tahu susah, diberitahu tersinggung. Betul. Ini ada satu di kelompok kita yang kita disiplin. Karena tidak kasih contoh yang baik. Waduh, maki-maki, waduh. Kita tahu seseorang ketika kita tidak selalu setuju dengan dia kan, gitu Pak. Jadi saya kira it's an art. Ya. Jadi dan suatu privilege buat saya. Jadi hak istimewa jadi seorang bapak. Luar biasa Pak. Tidak semua pemimpin memiliki hati bapak tadi. Seperti yang Bapak baru sampaikan, seorang bapak
senang melihat anaknya lebih berhasil Oh daripada iya, ayahnya tadi kan. Jadi ya, rasa security atau rasa secure itu sangat diperlukan oleh setiap pemimpin supaya ada penerusnya, supaya ada regenerasi. Di mana seorang pemimpin memiliki insecurity, di sana tidak akan ada yang namanya nggak regeneration. akan, Ya, nggak akan. Ya, beta mau mati di atas mimbar ini. ya, ya. Nah, ini Kalau aja. betul. Mohon maaf ini, saya melihat bukan hanya di Indonesia, di beberapa tempat ini ada masalah ini, Bapak. Contoh, tahun 2018 saya mendengar Pastor Jeffrey, itu pendeta dari First Baptist Dallas, yang mengatakan di Amerika tahun 2018 ada 1.000 gereja ditutup. Mengapa ditutup? Salah satunya karena tidak ada transisi, tidak ada regenerasi yang baik. Succession, Ya, suksesi. tidak ada suksesi yang bagus. Itulah sebabnya banyak gereja yang ditutup. Dan saya ketemu dengan sahabat dari tempat yang lain juga. Ini persoalan yang sekarang harus dipikirkan oleh gereja. Kalau tidak, gereja akan menghadapi situasi yang sulit. Apa ini pertanyaan terakhir Bapak? Apa yang harus dimiliki oleh seorang yang mau berani untuk membapai, mengaderkan, mentransisikan, mewariskan pelayanan kepada generasi yang berikutnya? Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Tapi kalau saya mendengar contoh ini, Pak, saya pengen seperti Bapak. Hal-hal apa, poin-poin apa yang harus saya miliki untuk menjadi seorang Bapak yang berhasil? Pertama-tama ketahuilah bahwa anak itu cuma niru kita. Hmm, Sikap kita terhadap Tuhan, terhadap dunia, terhadap kekayaan. Maka saya percaya anak itu baru mau ikut kalau bapaknya itu bernilai. hmm. Bukan kaya Pak ya, 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 bernilai Pak. Karena sekarang ukuran dunia ini sudah ukuran suksesnya sudah masuk ke gereja. Syarat ya. tidak pada kita ya. Nah Hmm, gini, saya berapa tahun yang lalu memberikan tongkat estafet. Tongkat estafet untuk ditulis nama, ya, ditulis nama siapa yang akan meneruskan kita. Saya suruh taruh di meja kerjanya. ya, Not necessary anak kandung, ya, bisa anak rohani. Ya, kita lihat Musa tidak menurutkan pada Gerson, ya, tetapi kepada Joshua. Kalau Elia memang tidak menikah ya. Dan tetapi dia yang nunjuk itu Tuhan kan. Elisha yang nunjuk Tuhan. ya, Bahkan dikasih tahu alamatnya. Joshua paling setia dari yang lain. Ya. Jadi apa yang harus ada? Pertama-tama ya harus kita dewasa. Jangan seperti Saul kan gagal. ya, Ketika dia mendengar David membunuh berlaksa-laksanya, Saul cuma beribu-ribunya. Langsung dia dikuasai oleh yaitu roh cemburu. ya, Ya, ini betul. contoh Saul gagal. Nah, kalau saya dengar anak saya dipakai Tuhan lebih, Ya, bangganya tidak karuan. amin. Secara organisasi saya kasih contoh. Ya, Saya ini dulu di organisasi pernah jadi ketua departemen misi. hmm, Meskipun saya bilang nggak cocok, saya di Bali kok, ya tak? Tapi Pak Roni menjadi ketua daripada GBI, ya, salah satu ketua dari BPH. Bangga nggak sebagai orang tua? Bangga dong. bangga. Iya, kalau anak-anak kita lebih berbakat dalam apa saja, seharusnya kalau seorang bapak yang sehat, ya, itu mesti senang lah. Betul. Kapan tuh ada seorang anak yang dia memang dosen ekonom, Hmm, dia tanya saya, Bapak, what must I do? Dia tanya bahasa Inggris, what must I do? Saya tunjuk dia, saya bilang, outgrow me. Waduh ini berat ini, ya, ya, outgrow me. Kamu harus lebih dari saya. Itu ukuran yang betul. Kalau tidak kan menurun, Pak. ya, betul. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ya kan?
Ya. Ishak lebih menang dalam karakter, tapi kurang dalam beberapa hal. Yakub sangat berbuah, cuma ya agak rakus juga ya. Iya, iya. Ya dia berusaha. Kalau orang belum dewasa, nggak ngerti jalan Tuhan, dia nipu kakaknya, dia nipu bapaknya. Ya. Yang dia nggak perlu lakukan, karena sudah ditentukan Tuhan. Yang Betul. muda, ya, yang tua akan melayani yang muda, sudah ditentukan. Kalau orang itu merasa aman, seperti saya ada orang tanya, Pak, Bapak ini kok tenang saja, artinya nggak minder ngadepi siapapun. Orang kaya, hamba Tuhan terkenal. Saya bilang itu semua mau dibanggakan apa? Cuma pemberian dari Tuhan. Amin. Banyak diberi, banyak dituntut. Betul. Kalau kita tahu kita ini ada tempat dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak akan kompetisi dengan yang lain. Betul. Tidak akan. Itu Pak. Jadi rasa aman itu harus betul-betul kita mengerti, ya kan? Kepada Daniel, kenapa dia bisa begitu excellent? Ketika malaikat Gabriel datang pada hari ke-21 dia puasa 21 hari itu. Ya. Dia menyapanya begini. A man greatly beloved. Seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Ketika Gabriel ketemu dengan nona yang masih muda, perawan tapi masih muda sekali, Maria. Hai engkau yang dikaruniai. Engkau yang jadi favorit Tuhan. Amin. Kalau kita tahu apa yang Tuhan pandang itu tidak penting pendapat orang lain tentang kita. Betul. Jadi kuncinya tadi salah satunya seorang bapak harus benar-benar dengan kasih karunia, punya kasih karunia, rasa secure. Menerima kasih karunia, kemampuan dari Tuhan. Ya, rasa secure, rasa aman di dalam diri sehingga tidak takut dengan siapa, dengan masalah, dengan tantangan, dengan transisi, tidak takut dan tidak ada seperti rasa rendah diri dalam arti nanti kalau saya kehilangan posisi nanti orang pandang apa dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Dan bahkan ada sukacita tersendiri ketika melihat ada orang-orang muda yang bangkit dan bisa merasa bangga karena anak-anak rohani kita pada akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya dong. Ya, amin. Pak, saya yakin ini ada teman-teman kita yang pengen sekali yang mendengarkan ini, yang nonton, rindu bagaimana bisa bukan hanya sekedar gembala, bukan hanya pengajar, bukan hanya pemimpin, tapi benar-benar memiliki hati Bapa dan mau membapai generasi yang berikutnya. Saya melihat ini kebutuhan yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saya mendengar ada yang mengatakan krisis terbesar di dunia bukan krisis pangan, bukan krisis listrik atau power, krisis pembapaan. Fatherlessness. Generation. Ada satu ayat yang berkata, aku membuat laki-laki sejati, saya tambahi. Seperti emas tua. Ya. Artinya jarang. Pertama-tama mesti tumbuh dalam manhood. Amin. Baru bisa jadi bapak, ya kan? Ya. Sayang sekali kalau kita ketik manhood yang keluar ukuran kelamin. Bukan kepriaan. Heran sekali. Karena itu sudah barang langka. Iya. Ya, puji Tuhan. Saya pikir saya sementara mendengarkan ini, saya betul-betul ngeh gitu. Kenapa Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa kami. Dan itu konsep keluarga. Saya mendengar pengajaran bahwa kita dikirim ke dunia ini untuk sekolah mengasihi dan lahan atau wadah pertama untuk belajar mengasihi adalah keluarga. Ya kan? Dan kita harus bisa berfungsi di dalam keluarga seperti tadi dikatakan menjadi bapak. Karena nanti kita akan masuk dalam keluarga besar, yaitu keluarganya Allah. Itulah sebabnya tadi pembapaan itu begitu penting dalam sebuah keluarga. Jadi mungkin
bukan akan jadi keluarga Allah, tapi adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Amin. Iya. Ya memang ukurannya di keluarga. Kenapa? Di dalam syarat untuk melayani sebagai diaken, apalagi elder, Ya, presbyteros, betul. atau diakonos, syarat pertama adalah suami dari satu istri disegani oleh istri dan anak-anaknya. Jadi bukan munafik, bukan nabi pikiran kotor. Betul. Ya karena kalau kita bicara tentang kebenaran tapi hidup kita ngaco, yang paling tahu orang rumah. Betul. Ya. Betul. Jadi saya kalau ngukur anak-anak saya kan banyak. Tapi saya ukur dari apa? Bukan popularitas, bukan ke waktu dia berkhotbah, saya lihat anak-anaknya. Betul. Betul. Kalau anak-anaknya ngaco, sederhana sekali, kepala daripada istri adalah suami. Betul. Kepala suami adalah Kristus. Kepala Kristus adalah Allah. Allah Amin. Bapa. Amin. Ya tak? Ya. Nah kita lihat, kalau saya mau lihat seorang pemimpin, lihat istrinya. Ya kan? Lihat istrinya. Dan saya selalu bermasalah dengan suami-suami yang istrinya jadi kepala keluarga, bukan dia. Dia cuma bilang, yes dear, yes dear. Iya. Itu saya bilang, roh, Iya. Iya. Jadi sekali lagi, ya bertumbuh secara rohani, jasmani. Kan dikatakan Yesus makin bertumbuh, ya bertumbuh dalam kasih karunia, dikasih Allah dan manusia, bertambah besarnya. Amin. Ya, secara fisik, secara kejiwaan, secara rohani. Mari kita jawab tantangan ini. Indonesia disebut the fatherless nation. The fatherless nation, Indonesia. Loh ya, ibu kota, rumah sakit kasih ibu. Iya, betul. Jadi pandu ibuku. Betul. Semua ibu, karena mereka percaya kan surga di telapak kaki ibu. Iya, betul. Ndalah, ya. Jadi fungsi bapaknya hilang. Ya, ini bagus juga ini. Bagus. Di Indonesia ada hari ibu, tapi belum ada hari bapak, Pak. Jadi kita usulkan ke Pak Jokowi nih. Iya. Tapi kita lihat Pak Jokowi. Ya. Contoh yang sangat baik. Amin. Ya. Ya, istrinya itu ya kembarannya dia. Betul. Kerendahan hati. Ya, sebagai teladan. Aduh, luar biasa. Amin. Bapak terima kasih untuk waktu Bapak dan untuk poin-poin yang sangat penting. Saya berdoa dan kita akan meminta hambanya Pak Timotius Arifin berdoa buat kita semua supaya punya hati membapai tadi. Kalau tidak, ini kita akan terus lebih terperosok ke dalam kebutuhan tadi yang membuat ada akhirnya bukan hanya keluarga tapi masyarakat sampai ke negara, bahkan ke gereja, dampak negatifnya akan kita rasa. Bapak bolehkah berdoa buat kami semuanya, para ayah, supaya kita betul-betul menjadi bapak yang baik. Bapa di sorga, berkati saudaraku seperti Engkau memberkati hamba. Amin. Ketika pertama hamba datang minta maaf pada ayah kandungku, Tuhan buka langit untuk saya. Amin. Dan Kau katakan biarlah hati anak-anak kembali pada bapaknya dan hati bapak kembali pada anaknya. Amin. Berikan kami courage, berikan kami kasih karunia supaya bapak juga minta maaf kalau salah kepada anaknya. Thank you, Lord. Dan mempertahankan gengsi kami karena kami tahu rencana Tuhan masih jauh ke depan. Amin. Karena itu ajar kami juga menghargai bapak-bapak rohani kami. Mungkin mereka bukan pendeta yang terkenal, termasyur, hebat. Mungkin mereka adalah hamba-hamba yang sederhana. Amin. Tapi Tuhan, mantel pembapaan ada pada mereka. Terima kasih. Dan berikan kepada kami juga supaya kami punya kesuburan. Supaya punya anak-anak rohani. Amin. Engkau kirimkan Elisha, Yosua bagi kami. Thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan puas cuma jadi murid. Bukan cuma pengetahuan, tetapi pewahyuan. Amin. Berkati Pak Paulus dan seluruh pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you very much. Terima kasih Bapak. Kita akan ketemu lagi nanti dalam program yang berikutnya.
God bless you. Tuhan Sampai memberkati. jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Making life better, bikin hidup lebih baik.